Sekarang kita akan belajar cara mengambil, memilih, dan juga mengambil datanya. Yang pertama, kita akan menyiapkan query-nya. Untuk memilih, kita akan pilih select atau menggunakan kata select, lalu tanda bintang untuk memilih semua kolom. Tapi kalau teman-teman cuma mau menampilkan beberapa kolom aja, kita bisa nulis spesifik, misalnya saya mau di database kita punya nama dan alamat, kita bisa ngambil namanya aja atau alamatnya juga kita pisahkan dengan koma kalau lebih dari satu. Tapi sekali lagi kalau teman-teman mau semuanya tinggal pakai tanda bintang. Lalu kita pilih dari mana datanya, dari tabel murid tentunya. Jadi disesuaikan dengan nama tabelnya. Lalu untuk result atau hasilnya kita akan mengeksekusi query-nya, sangat simpel dengan MySQLi lalu query, dan kita selipkan query-nya di sini. Lalu kita uji jika hasil dari result ini 6 rows-nya lebih dari 0, artinya ada hasil, nggak kosong jumlah barisnya, maka kita bisa ngeloop di bagiannya. Kalau kita ngeloop dulu sebelum dicek bisa jadi kosong, jadi nanti akan ada error. Kita akan simpan di variabel row, hasil dari result. Lalu cara ngeluarinnya kita pakai metode fetch assoc di sini. Ada beberapa cara buat ngeluarin data, salah satunya fetch assoc ini. Sesuai namanya assoc berarti dia bentuknya associative array. Artinya kalau kita mau keluarin, kita bisa ambil nama kolomnya berdasarkan associative array seperti ini. Misalnya kita mau nama, lalu kita tambahkan dengan alamatnya. Kita pasang tag break di sini agar ada jarak. Nah, kalau nggak ada yang error di sini, kita akan melihat ada error, bagus sekali, ada koma dan tanda petik. Di sini harusnya ada tanda titik buat concatenate atau nyambung stringnya. Kita lihat lagi, bagus sekali kita ngelihat hasil sesuai yang kita inginkan. Nah, di sini teman-teman perlu perhatiin kalau cara formatnya ada banyak banget, bisa bentuknya nomor array biasa atau kita juga bisa dalam bentuk objek. Misalnya kita mau dalam bentuk objek, fetch object kalau nggak salah namanya, artinya kita nggak bisa lagi ngeluarin dengan cara asosiatif, tapi kita harus ngeluarinnya dengan cara objek seperti ini. Row nama, lalu row alamat. Kita pastikan kalau kita reload hasilnya tetap sama, tapi cara memanggilnya yang sekarang beda karena kita nge-fetch atau keluarinnya sebagai objek. Teman-teman juga bisa naruh else di sini kalau takut ada error atau biar ada feedback ke usernya, misalnya hasilnya 0, maka kita bisa kasih tahu user kalau hasilnya nihil atau kosong. Nah, tentu kita nggak akan ngelihat pada kasus ini, tapi kalau kita ngehapus data-datanya, maka kita akan melihat echo ini karena dia berasal dari 6 rows-nya. Itu dia, semoga jelas. Sampai jumpa di video lainnya.